Setahun yang lalu, Xing Chen ini masih menjadi manusia. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi Raja Monster. Dia bersama pasukannya kini bersiap untuk memberantas umat manusia. Yah, inilah sosok si Xing Chen. Xing Chen mulai mengamuk, dan sebenarnya tragedi ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, di mana gen monster muncul pada beberapa manusia. Saat itu semuanya masih terkendali, namun lama-kelamaan itu sudah tak terkendali dan menjadi sangat liar. Begitu gen monster terbangun, manusia akan bermutasi menjadi monster. Otak akan dikendalikan oleh nafsu makan yang tiada habisnya dan kesadaran menakutkan dari dalam. Xing Chen benar-benar sudah berubah total menjadi monster. Dia menjadi kaki tangan dalam menghancurkan dunia. Dan ketika ini terjadi, Xing Chen sudah tidak bisa lagi menampilkan sisi kemanusiaannya. Dia benar-benar sudah terkendali sepenuhnya oleh otak monster yang ada. Di tengah keadaan yang panik seperti itu, salah satu wanita mencoba mengatakan, "Serahkan ini padaku, biar aku yang mencoba mengatasi Xing Chen." Dia mulai berhadapan dengan Xing Chen sambil mengatakan, "Jangan biarkan monster mengambil alih pikiranmu. Bangunlah sekarang." Serangan petir yang sangat ganas mulai dikeluarkan oleh wanita itu. Namun tak disangka, serangan yang seperti itu tidak berefek apapun. Saat ini si wanita tidak menyerah. Dia mencoba untuk menyadarkan kembali ingatan dari Xing Chen. Namun Xing Chen sudah berubah total menjadi monster. Dia seakan-akan kehilangan kendali atas semuanya. Dia tanpa sengaja dan tanpa diduga langsung menyerang si wanita yang selama ini menjadi sosok. Dia tanpa basa-basi lagi langsung mencoba untuk menghabisi wanita yang padahal wanita itu sangat dekat dengan dirinya ketika dia menjadi manusia dulu. Serangan kilat pun mulai dikeluarkan oleh si Xing Chen. Dan ketika ini terjadi, si wanita lantas menerimanya sambil berpasrah. Dia hanya bisa berharap jika di kehidupan yang lain mereka bisa kembali bertemu dan jelas Xing Chen sebagai manusia lagi. Serangan kilat pun kini resmi terlakukan di sana. Dan tak disangka ketika Xing Chen akan menyerang, tangan kanannya mencoba untuk menghentikan aksinya itu. Dia mencoba untuk tersadar dari efek monster yang ada pada tubuhnya. Tapi di sekitarnya yaitu para monster lain kini terus menyerukan suara-suara kebangkitan yang itu semakin menimbulkan hasrat pada tubuh monster si Xing Chen. Xing Chen kini benar-benar dalam keadaan yang sudah tidak berdaya lagi. Dia tidak mampu mengendalikan dirinya ini. Matanya kini mulai memerah dan dia kembali memandang ke arah wanita itu. Tanpa basa-basi lagi, Xing Chen selaku monster langsung menghajar si wanita sehingga membuat wanita terkena pukulan yang benar-benar menyakitkan. Dengan adanya pukulan yang semacam itu, si wanita pun kini terluka dengan sangat parah sekali. Di saat-saat seperti ini, Xing Chen perlahan-lahan mulai sadar dan saat ini si wanita dengan lugas mengatakan, "Xing Chen, jangan pernah lagi dikendalikan oleh monster untuk di kehidupan yang selanjutnya." Dan perlahan-lahan Xing Chen mulai memandang ke arah wanita itu. Dia mulai mencoba untuk mengendalikan tubuh manusianya hingga pada akhirnya dia berhasil untuk menyadarkan kembali otaknya itu. Meski tubuhnya masih menjadi monster, tapi dia kini telah berhasil untuk membangkitkan kesadarannya. Saat ini, ketika si wanita akan segera diganggu oleh para monster lainnya, dia pun lantas saja langsung menghabisi segalanya. Ingatannya pun kini bangun sepenuhnya. Dan dengan kondisi ini, Xing Chen pun mulai tampak kecewa dengan apa yang dia lakukan. Tapi itu semua telah terlambat karena para monster dari ras lain kini sudah berdatangan. Mereka terlihat sangat kuat sekali. Dan kini secara bersama-sama mereka mulai menyerang ke arah si Xing Chen itu. Sehingga efek pukulan pun kini terjadi di sana. Dengan mengetahui hal yang semacam ini, Xing Chen semakin tak berdaya. Tubuhnya mulai diobak-abik oleh para pasukan monster itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan, "Andai saja aku bisa bangun kembali pada kehidupan yang kujalani, aku pasti akan mengubah semuanya dan membalaskan semua dendam amarahku kepada pasukan monster yang ada." Benar saja, untungnya tak lama setelah itu Xing Chen pun terbangun ketika wabah monster alias ketika tubuhnya belum bermutasi sepenuhnya menjadi monster. Dan dengan mengetahui hal ini, Xing Chen pun sadar jika dia saat ini telah hidup kembali.
Dari apa yang dia dapatkan di tempat tinggalnya, dia pun sadar jika ini adalah tanggal 15 Juni 2025. Ini adalah 6 hari setelah ujian masuk perguruan tinggi dan 1 hari sebelum tes genetik dilakukan. Dan barang siapa yang punya gen monster, maka secara alami akan mendapatkan perlakuan diskriminasi dan juga sangat ditakuti oleh kelompok lainnya. Mereka benar-benar terasingkan. Xingchen pun saat ini masih berada di hotel dan dia tengah bersama gadis yang baru saja dia kencani. Ya, bisa dikatakan jika Xingchen adalah sosok yang playboy. Tapi di kehidupannya yang kali ini dia berjanji bahwa dia akan menjaga salah satu wanita yang sangat dekat dengannya, yang selalu rela berkorban. Saat ini si gadis kecil juga tahu jika ini adalah hari di mana Xingchen merayakan ulang tahun ke-18-nya. Xingchen juga akan segera menerima hadiah dari gadis kecil itu. Dan dengan kepedulian ini, Xingchen pun berjanji bahwa di kehidupan yang ini dia pasti akan menjaga si gadis kecil ini. Meski demikian, saat ini Xingchen juga menyadari bahwa fakta dia punya gen monster di tubuh tidak dapat diubah. Namun dalam hidupnya ini, Xingchen mencoba untuk mengendalikan gen itu sepenuhnya. Dan dia akan memanfaatkan kemampuan monsternya itu untuk mengalahkan para pasukan monster yang akan segera dibangkitkan dalam waktu 1 tahun lagi. Meskipun waktu itu cukup panjang, si Xingchen harus segera mempercepat langkahnya untuk segera menguasai sepenuhnya kemampuan monsternya ini dengan otak manusianya. Xingchen sangat yakin bisa melakukan hal itu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba tangan kirinya pun kini seakan-akan bermutasi. Yah, tangan kirinya kini resmi menjadi monster. Dengan mengetahui hal ini membuat Xingchen sadar jika penyebab perubahan ini adalah emosi yang menembus batas. Dan saat Xingchen terlahir kembali, emosi Xingchen pasti sudah melampaui batas, sehingga perubahan terjadi begitu cepat. Tak lama kemudian datanglah wanita yang dikencani oleh Xingchen. Dengan mengetahui adanya hal ini, Xingchen mulai panik. Dia mencoba untuk menenangkan emosinya dan mencoba untuk mengubah kembali tangan kirinya menjadi kebentuk semula. Ya, untungnya di saat-saat yang demikian dia berhasil untuk menstabilkan hal itu. Dia sebisa mungkin menyembunyikan hal itu dari wanita ini. Dan untungnya saat kemudian Xingchen berhasil menutupi si telapak tangan kirinya ke jaketnya sehingga itu tertutupi. Dan setelah itu Xingchen mulai mengatakan kepada wanitanya, "Aku saat ini akan segera untuk meninggalkanmu. Aku juga tak pantas berada di sini." Xingchen pun akan bergegas meninggalkan ruangan, tapi tak disangka di luar sudah terdapat gadis-gadis lain yang telah menunggunya. Semua gadis pun kini mencoba untuk menyentuh tubuh dari si Xingchen itu. Mereka sadar jika Xingchen punya pesona dalam dirinya. Yah, dengan adanya hal yang semacam itu, Xingchen pun bergegas untuk kabur dari sana. Dia juga mengatakan dalam hatinya, andai saja mereka semua ini tahu jika aku punya gen monster, pasti semuanya akan lari di hadapanku dan tidak ingin untuk mendekatiku. Xingchen pun kini dengan resminya meninggalkan tempat itu. Setibanya si Xingchen di luar, dia pun bertemu dengan si gadis kecil. Di sana ketika pertemuan itu terjadi, tak disangka si gadis kecil telah berhasil menyiapkan sebuah hadiah untuk Xingchen. Di sana si gadis mengatakan, "Xingchen, apakah kau telah didekati oleh para gadis tadi? Dan kenapa kau bisa tiba di sini?" Si gadis juga memberikan hadiah itu langsung kepada si Xingchen, sehingga Xingchen pun tanpa pikir panjang lagi langsung menyentuh wajah gadis kecil itu sambil mengatakan, "Aku tidak akan membuatmu menunggu dengan sia-sia. Aku saat ini telah berhasil meninggalkan para gadis itu dan aku hanya ingin bertemu dengan dirimu." Di tengah keadaan yang seperti ini lagi dan lagi, Xingchen merasakan emosional yang sedikit berlebihan, sehingga gen monsternya kembali aktif. Dia pun sebisa mungkin untuk menenangkan dirinya di tempat itu. Untungnya, dia berhasil memalingkan mukanya sehingga si gadis kecil tidak melihat ke arahnya. Xingchen kini langsung lari begitu saja sambil mengatakan, "Aku akan mencoba menemukanmu kembali ketika aku sudah kenyang." Ya, saat ini Xingchen juga tengah kelaparan. Dia pun kini berhasil meninggalkan si gadis kecil itu. Dia
kini berada di tengah-tengah masyarakat. Dia pun sadar, sebagai pembawa gen monster, dia pasti akan terasingkan dari kehidupan ini. Orang-orang mengatakan bahwa selama kemampuan monster itu dapat dikendalikan, maka sosok manusia itu akan dikenal dengan nama human monster. Dan jika saat bermutasi tidak dapat untuk dikendalikan, maka para masyarakat siap dengan cepat membunuh sosok manusia yang dikenal punya gen monster itu. Faktanya bahwa hampir semua orang biasa ingin membunuh semua pembawa gen monster sekaligus. Bisa dikatakan para manusia sangat membenci kehadiran dari orang-orang yang punya gen monster. Tak lama kemudian, di tempatnya Xingchen terjadi sebuah ledakan besar yang disebabkan oleh para monster yang bermunculan. Monster-monster kroco itu mencoba menyerang para manusia yang ada di tempat itu. Mereka mencoba untuk memangsa para manusia. Di tengah kepanikan orang-orang itu, ada seorang pria yang kini akan segera dicabik oleh monster. Dia yang panik, lantas langsung mendorong tubuh dari Xingchen untuk diberikan kepada si monster itu. Namun, ketika dia melakukan itu, tak disangka tubuh dari Xingchen pun dilewati begitu saja oleh si monster. Si monster seakan-akan tidak tertarik terhadap Xingchen itu. Ya, di sini Xingchen sadar jika ini adalah pengaruh dari gen monster yang terdapat pada tubuhnya, sehingga dia seakan-akan dianggap teman oleh para monster yang ada. Monster itu pun kini kembali memburu si manusia yang tidak tahu diri itu. Si manusia pun tidak menyangka kenapa ini bisa terjadi, kenapa si pria berbaju merah itu tidak termakan oleh monster. Namun tak berselang lama kemudian dia pun dibantai dan dimangsa oleh monster itu hingga tewas. Di sini perlu diketahui jika sebenarnya manusia adalah makhluk yang luar biasa yang telah berhasil membentuk departemen khusus yang didedikasikan untuk menyiapkan para monster yang datang. Ya, tak berselang lama kemudian pasukan itu pun segera datang. Mereka pun mengatakan jika serahkan saja semua ini kepada kami. Ya, saat ini ada kedua pahlawan yang mencoba untuk menangani para monster itu. Dan di sana mereka mulai berbincang. Mereka mengatakan jika di dalam tempat itu masih ada sosok pahlawan hebat yaitu Lin Chi yang terjebak di antara para monster. Ya, dalam bencana sebesar ini, monster level 2 pasti akan lahir. Dan tentu Lin Chi selaku orang yang jenius tidak akan kalah dalam pertempuran. Kita pun kini diperlihatkan dengan Lin Chi yang sedang bertarung menghadapi para monster. Dia kini telah kehilangan satu tangannya demi menyelamatkan 3 nyawa anak kecil yang saat ini ada di dirinya. Dan saat kemudian para monster kembali mencoba menyerang, tapi Lin Chi tidak tinggal diam. Dia menggunakan satu tangannya untuk mencoba menghadapi para monster itu. Tebasan demi tebasan berhasil dia lakukan dan saat ini hanya tersisa monster tingkat 2. Monster tingkat 2 itu mencoba untuk kembali memangsa si Lin Chi di sana. Di saat ini, Lin Chi pun sadar jika dia harus bisa untuk selamat karena dia tidak akan bisa untuk menaruh wajah jeniusnya ketika fakta mengatakan jika dia kalah menghadapi si monster tingkat 2 ini. Di saat dia memikirkan hal itu, tiba-tiba ada sosok yang telah berhasil untuk membantunya yang langsung meninju monster itu dengan tangan kosong saja. Dengan adanya hal yang semacam ini, Lin Chi pun mulai mengatakan siapakah pria ini. Dia berhasil mengalahkan monster level kedua dengan hanya menggunakan tangan kosong saja. Lin Chi pun kini hanya bisa berpendapat jika sosok pria itu merupakan orang transenden liar. Dia juga bertanya-tanya apakah sebenarnya kemampuan dari pria itu. Kenapa dia punya kemampuan yang sangat kuat. Kemudian ketika berhasil mengalahkan monster level kedua, Xingchen kini mulai memandang ke arah si Lin Chi itu. Dia pun kini mencoba mendekat ke arah Lin Chi sambil bertanya, "Saudara laki-laki, ada yang ingin kulakukan untuk dirimu?" Lin Chi pun kini terdiam dan seketika saja si Lin Chi lantas dihajar oleh si Xingchen itu hingga dia pingsan. Xingchen melakukan ini karena dia tidak mau ada orang yang melihat dirinya makan si monster itu nanti. Ya, kini Lin Chi pun terkapar begitu saja. Tak lama kemudian, si Xingchen pun kembali mencoba untuk diserang oleh para monster yang masih bertahan. Saat ini,
si monster itu mencoba menyerang Xing Chen dari arah belakang, namun Xing Chen lantas langsung menghantam dengan tangan monster kirinya, yang itu lantas menyebabkan efek kerusakan yang sangat parah. Tak tanggung-tanggung saat ini para monster pun menyadari jika pria yang ada di hadapannya merupakan sosok yang dikenal sebagai monster api yang punya kekuatan api biru super menyakitkan. Saat ini Xing Chen benar-benar membuat si monster tidak berdaya. Dia juga mengatakan, "Saya telah menjadi raja monster dan punya banyak pengalaman di kehidupan yang dahulu. Saya tidak akan kalah menghadapi monster tingkat 2 sepertimu." Dengan kondisi ini juga, si monster pun paham jika sebentar lagi si pria ini akan segera memangsa dirinya, padahal mereka dari ras yang sama. Dengan kata lain, monster level 2 ini akan segera dikonsumsi oleh si Xing Chen, dan jika itu terjadi, maka selaku raja saat ini, si monster level 2 akan kehilangan tahtanya. Pasukan monster yang lain yang mengikutinya jelas akan menjadi lemah. Xing Chen pun kini dengan resminya membunuh si monster level 2 itu. Dan tak tanggung-tanggung, Xing Chen juga langsung melahap inti dari monster itu. Dan dengan seluruh apa yang terjadi ini, orang-orang luar kini sadar jika monster-monster yang ada kini menjadi sangat lemah. Mereka tidak tahu dengan apa penyebabnya ini, tapi yang jelas itu semua berhubungan dengan keadaan di dalam. Kedua pahlawan ini sadar jika para monster ini telah kehilangan raja mereka, yang dimana dengan kata lain itu berarti Lin Chi telah berhasil membunuh monster tingkat kedua di mall. Ya, mereka saat ini beranggapan jika Lin Chi lah yang telah mengatasi masalah ini. Mereka akan segera memeriksa keadaan dari Lin Chi. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka pun melihat jika Lin Chi saat ini telah bersama dengan 3 anak kecil, dan Lin Chi saat ini juga sudah sadar kembali. Tapi dia telah kehilangan tangan kirinya. Dengan mengetahui hal ini, kedua pahlawan itu kini merasa jika Lin Chi telah berhasil melakukan semuanya, dan demi melakukan semua itu, dia terpaksa mengorbankan satu tangannya. Mendengar hal itu, Lin Chi kemudian mengatakan, "Saya tidak melakukan itu. Saya tidak mengalahkan monster level kedua." Dengan kata lain, si Lin Chi ini mengakui segalanya. Dia juga mengatakan ada sosok orang bodoh yang telah berhasil mengalahkan monster level kedua dengan hanya menggunakan satu tangannya saja dan tangan kosong. Pria itu bahkan membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Dan saat dia tak sadarkan diri tadi, secara samar-samar dia bisa melihat monster sedang makan monster, yaitu sosok pria tadi tengah melahap monster itu. Namun yang tidak terfikirkan oleh mereka adalah jika sosok itu merupakan monster, kenapa dia tidak memangsa si Lin Chi. Mereka kini semakin bingung dengan kondisi yang ada. Dan dari apa yang Lin Chi lihat, si pria itu punya sebuah tangan kiri yang mengeluarkan api biru. Ditambah lagi, si Lin Chi juga berhasil melihat wajahnya di balik tudung. Jika Lin Chi bisa melihatnya secara langsung, Lin Chi pasti bisa mengenali sosok itu. Dengan mengetahui hal ini juga, Lin Chi menyuruh kedua pahlawan yang ada di sekitarnya untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun terlebih dahulu. Mereka kini mulai beradu argumen. Mereka sadar jika memang ada sebuah istilah di mana monster memakan monster, dan itu merupakan kasus yang sangat langka terjadi. Si pahlawan senior kemudian menegaskan, sosok itu punya kekuatan untuk mengalahkan monster level kedua, dan seakan-akan mengganggu petugas seperti kita untuk melakukan misi penyelamatan. Dan sepertinya sosok itu punya sebuah kemampuan transenden berbasis logam yang memperkuat tulangnya. Bisa juga makhluk gaib berbasis api khusus. Dan yang terpenting adalah kita harus segera menemukan pria itu, karena akan terjadi sebuah penentangan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh dirinya. Jika orang-orang seperti itu tidak ditangkap, dididik, dan direformasi, cepat atau lambat mereka akan kehilangan kendali dan melakukan segala keinginan mereka tanpa adanya aturan sama sekali. Bisa dikatakan saat ini sosok dari si Xing Chen akan diburu oleh para pahlawan juga. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part pertama pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Xing Chen sudah berhasil untuk membuang berbagai bukti keberadaannya. Dia telah berhasil membuang jubah merahnya itu dan mulai berlalu pergi. Kemudian King Shen pun sadar jika monster-monster tadi telah berhasil berevolusi lebih awal.
dan bahkan sudah ada sosok monster level kedua yang datang ke sini. Setelah itu, Xing Chen pun juga teringat tentang kehidupannya yang dulu, yang dimana di saat jam-jam seperti ini, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang luar biasa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Daerah sekitarnya tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang begitu besar. Itu semua disebabkan oleh sosok gadis kecil teman dekat dari Xing Chen. Kebangkitan gennya itu yang luar biasa menyebabkan kekuatan supernya menjadi tak terkendali. Kemudian energi listrik itu menghancurkan bangunan yang ditempati oleh gadis kecil, sehingga dengan adanya ledakan besar seperti itu, 136 yang ada di gedung itu kemudian tewas seketika, termasuk orang tua dan anak-anak. Saat itu si gadis kecil mengalami trauma parah, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di wajahnya. Xing Chen pun kini sadar jika saat ini adalah waktu yang hampir tiba tentang kejadian itu, di mana masih tersisa 4 jaman lagi sampai waktu itu tiba. Dia pun akan mencari sebuah cara untuk mencegah hal itu terulang kembali. Waktu pun kian berlalu dan tibalah saat dimana si gadis kecil kini mulai merasakan jika kekuatannya seakan-akan bangkit. Ya, kini energi listrik di tubuhnya seakan-akan teraliri begitu saja. Dia sudah merasakan kesulitan untuk mengendalikan ini semua. Dengan kondisi ini, dia sadar jika ini adalah efek dari kekuatan super legendaris yang ada pada tubuhnya. Semakin lama dia merasakan ini, dia pun semakin tidak dapat menahannya. Dia kini sadar jika seluruh orang yang ada di gedung ini mungkin akan terluka oleh dirinya. Sebisa mungkin, si gadis kecil mencoba menahan hal itu, tapi dia tetap gagal hingga pada akhirnya Xing Chen tiba di sana. Xing Chen pun langsung mengajak si gadis kecil untuk pergi bersamanya keluar dari balik jendela ini. Si gadis kecil pun sudah siap dengan hal itu dan dia akan pergi bersama dengan Xing Chen. Dan di saat-saat yang seperti ini, si gadis kecil sadar jika tangan kiri dari Xing Chen seakan-akan punya tanda hitam dan dapat untuk menahan energi listrik dari tubuhnya dia. Dan setelah itu, tanpa pikir panjang lagi, Xing Chen lantas langsung membuang gadis kecil ke atas. Dan dengan adanya hal ini, si gadis kecil pun merasakan ketakutan. Dia pun sadar jika dia sebentar lagi akan segera terjatuh. Tapi tak diduga, dengan kecepatan tingkat tingginya, Xing Chen berhasil datang ke sana. Xing Chen berhasil menggendong tubuh gadis kecil itu dengan menggunakan kemampuan dari monsternya. Saat ini, mereka berdua pun berhasil tiba di atap. Dan dengan seluruh apa yang terjadi ini, Xing Chen tanpa pikir panjang lagi langsung menyuruh gadis kecil untuk melepaskan kekuatannya sekarang juga. Yah, itu diarahkan ke langit. Si gadis kecil pun kini bergegas melakukan hal itu, dan efek ketakutan yang luar biasa kini terjadi pada tubuhnya. Dia juga langsung menyemburkan sebuah listrik yang begitu besar yang langsung mengarah pada langit. Dan dengan adanya hal ini, hal-hal buruk yang terjadi di kehidupan dulu tidak terulang lagi. Xing Chen pun cukup puas akan hal itu. Tak lama kemudian perbincangan kembali dilakukan, dan saat ini si gadis kecil pun sadar jika tangan Xing Chen sedikit aneh. Yah, dengan apa yang terjadi itu, tanpa ragu lagi, Xing Chen kemudian mengatakan, "Aku telah menjadi monster, tapi untungnya saya bisa mengendalikan dengan tangan kiri saya ini." Dengan mengetahui adanya hal ini, si gadis kecil pun mulai bersedih. Dia pun tidak menyangka jika si pria ini telah mengalami hal yang sangat buruk sekali. Meski begitu, si gadis kecil mengatakan, "Bodoh, Anda tidak harus memberitahu ini kepada siapapun. Banyak orang di dunia ini yang akan membenci monster. Anda akan berada di dalam bahaya yang sangat besar jika seseorang mengetahui hal ini." Yah, dengan apa yang terjadi ini, sosok dari Xing Chen kemudian mengatakan, "Karena inilah aku mengatakannya hanya kepadamu, karena kau tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Anda adalah satu-satunya di dunia ini yang dapat saya percayai tanpa sebab." Yah, semuanya pun kini dirahasiakan oleh mereka berdua. Mereka mulai memandang ke arah langit, dan tanpa diduga mereka pun melihat sebuah alat yang berasal dari Gen Research Institute, yang dimana
itu dapat melacak siapapun. Mereka berdua sadar jika ini terjadi karena adanya efek kekuatan dari si gadis kecil sebelumnya. Benar saja, tak lama kemudian dua orang dari organisasi itu datang ke sana. Mereka pun bergegas untuk menemui kedua bocah yang ada. Ya, di sini mereka mengatakan, kalian tidak perlu takut karena kami ini berasal dari Gen Research Institute. Siapakah yang menyebabkan petir tadi? Si gadis kecil kemudian mengakui akan hal itu, dan si pria tua pun kini mengatakan, jangan takut nak, Anda melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan tidak melukai siapapun dengan kekuatanmu itu. Si pak tua dan juga asistennya kini akan segera mengambil sampel darah dari kedua bocah yang ada. Si pak tua juga mengatakan, gadis itu tadi mengeluarkan listrik yang begitu kuat, tapi anak laki-laki ini di sebelahnya tidak terluka sama sekali. Aku yakin jika si anak laki-laki ini punya kekuatan supernatural juga. Tak lama setelah itu, sampel darah dari si gadis kecil pun diambil, dan tadi juga si pak tua pun sangat terkejut ketika melihat hasilnya. Ya, hasil yang didapatkan adalah kandungan genetik luar biasa yang mungkin memecahkan rekor yang ada. Sementara itu, dari kubunya si Xing Chen pun saat ini telah berhasil diambil sampel darahnya. Namun, meski demikian, juga terdapat reaksi genetik supernatural pada tubuh si Xing Chen itu. Meskipun reaksinya sangat lemah dari yang terlemah, tapi tetap itu merupakan bakat yang luar biasa. Si pak tua kemudian mengatakan kepada asistennya bahwa juga dia ke institut untuk pengujian lebih lanjut. Ya, mendengar hal itu, si asistennya pun akan melakukannya dengan baik. Dan dengan apa yang terjadi ini, Xing Chen pun sangat tidak menyangka dengan apa yang ada dalam tubuhnya. Dia pun kini teringat akan sosok si Lin Si sebelumnya, yang dimana punya kemampuan supernatural. Tangannya juga termakan oleh monster yang dimakan oleh Xing Chen itu. Yang itu kemungkinan besar membuat Xing Chen punya gen luar biasa dari reaksi yang ditimbulkan akibat tangan dari si Lin Si. Keduanya pun kini resmi dibawa ke pusat penelitian gen di Nanyu. Di sana, di ruang pengujian genetik luar biasa, Xing Chen pun sudah bisa disepakati mempunyai bakat luar biasa. Namun, kandungan gen yang terdapat pada tubuh Xing Chen adalah yang terendah dari yang terendah yang pernah ada. Meski begitu, si Xiaolu selaku penguji juga sadar jika Xing Chen punya sesuatu yang kuat, yaitu tubuh yang kuat. Di sini, di dalam hatinya, Xing Chen mulai sadar jika dia punya gen yang luar biasa, dan itu dapat memberikannya banyak manfaat. Termasuk adalah orang yang punya gen luar biasa dapat mendaftar di akademi luar, dan yang paling terkenal adalah Nenyu Cheren. Tempat itu adalah tempat orang-orang hebat. Dan setelah itu, Xing Chen mulai menanyakan kepada si perawat itu, saudari perawat, apakah 1% punya kualifikasi untuk masuk ke akademi Nenyu Cheren? Mendengar hal itu, si perawat mengatakan jika dekan menetapkan bahwa siapapun yang punya gen luar biasa dapat mendaftar. Mulai sekarang, aku akan menjadi kakak perempuanmu. Mendengar hal ini membuat Xing Chen pun sadar jika dalam kehidupannya yang ini penuh sekali perhatian dari kakak-kakak perempuan yang mencoba untuk dekat dengannya. Si kakak pun kini mengatakan, beristirahatlah dan saya akan membantu Anda melamar untuk masuk akademi itu. Xing Chen pun berterima kasih akan semuanya. Dan saat kemudian, para petugas lainnya kini memeriksa tentang suatu hal di mana mereka telah berhasil mendengar kabar bahwa rekor dunia telah dipecahkan yang dilakukan oleh gadis kecil yang bahkan bakat supernaturalnya mencapai angka 95%. Itu 2% lebih tinggi dari rekor dunia yang ada. Semua petugas pun kini mendekat ke arah ruang pemeriksaan gadis kecil itu. Dan saat ini orang-orang pun melihat jika di ruang ujian itu sudah ada bocah kecil yang sangat kebal terhadap listrik. Dia saat ini adalah jenius dengan kemampuan 95% gen supernaturalnya. Mengetahui hal ini membuat Xing Chen pun sedikit senang. Dia sadar jika si gadis kecil ini bisa melepaskan tegangan 500 volt tanpa perbedaan apapun, dia
dapat untuk bertahan dari 90% makhluk supernatural tingkat pertama. Dan saat ini juga para petugas kembali berkomentar. Mereka mengatakan, menurut batas yang ada alias data yang telah terjadi dulu, beberapa tahun yang lalu, batas tekanan seorang jenius dengan 89% gen luar biasa adalah 800 volt. Maka 1000 volt akan dapat menandingi kekuatan itu. Saat ini, si gadis kecil mencoba untuk melampauinya. Dia pun kini berhasil mencapai angka 1000 volt yang itu membuat banyak pihak terkejut sekali. Dan bahkan saat ini si gadis kecil sudah berada di 2000 volt. Dengan mengetahui hal ini, para petugas pemeriksa pun kini mulai ketakutan. Mereka sadar jika bocah ini benar-benar luar biasa. Mereka di sana langsung menanyakan kepada si gadis kecil apakah ada ketidaknyamanan pada tubuh. Namun si gadis kecil mengatakan jika dia tidak merasakan apapun. Semuanya pun kini semakin terkejut akan hal itu. Tak tanggung-tanggung pada saat ini, si gadis kecil sudah mencapai angka 3000 volt. Di sana si gadis kecil pun mengatakan, apakah kau tidak ingin menghentikan ini semua? Jika ini terlalu lama, maka aku bisa merusak tempat ini dengan kekuatanku, karena sudah tidak dapat untuk mengendalikannya lagi. Ya, dengan adanya hal yang semacam ini, petugas pun segera menghentikannya. Dia pun segera membatasi jika rekor yang dimiliki oleh si gadis kecil ini berada di 3000 volt dan batas atas tidak dapat diukur sama sekali. Saat setelah itu, Shin-chan mencoba masuk ke dalam, namun dia dilarang oleh petugas karena terlalu berbahaya. Tapi saat setelah itu juga datanglah 2 orang dalam yang langsung mencoba masuk. Dia adalah Dekan Fan. Dia saat ini berasal dari keluarga Fan. Ya, dia saat ini bersama dengan keponakannya yaitu Fan Sansao. Mereka berdua akan mencoba masuk ke dalam, dan saat itu nanti si Fan Sansao mencoba untuk menahan energi listrik dari si gadis kecil karena dia sudah terbiasa dengan hal itu. Singkatnya, mereka pun berhasil masuk ke dalam, dan di sana si Fan Sansao mulai bertemu dengan gadis kecil. Fan Sansao langsung mengatakan kepada gadis kecil yang bernama Juyu itu, "Juyu, kau punya kemampuan yang hebat dan aku sudah terbiasa menggunakan apiku ini untuk mengendalikan hal yang semacam ini. Namaku adalah Fan Sansao dan aku merupakan calon teman sekelasmu di Akademi Luar Biasa Nenyu." Dengan adanya hal ini, itu sedikit membuat Shin-chan kecewa. Di sana perbincangan pun terjadi. Si Fan Sansao mengatakan kepada Juyu, "Kau akan berada di timku ketika masuk di akademi nanti. Dan kau tentu akan masuk ke dalam timku. Saya juga merupakan tuan muda ketiga dari keluarga Fan, mempunyai 90% kualifikasi tinggi gen supernatural. Harapan untuk membangun tim terkuat bersama denganmu. Kita juga nanti bisa mendapatkan sumber daya terbaik untuk perkembangan kemampuan kita." Ketika sosok dari Fan Sansao mencoba untuk mengajak Juyu bergabung, tapi Juyu mengatakan jika dia sudah ada tim, yaitu sosoknya si Shin-chan. Shin-chan pun segera mendekat ke arah tempat itu. Dan dengan adanya penolakan halus yang seperti ini, Fan Sansao kemudian mengatakan, "Kalian harus hati-hati saat membentuk tim. Kalau tidak, kalian akan terseret ke bawah dan kalian akan gagal." Meski demikian, si Juyu tidak menghiraukan hal itu. Dia mengatakan kepada Shin-chan jika mulai dari sekarang, mereka tidak hanya akan menjadi teman sekelas tapi juga rekan satu tim. Tak lama setelah itu, paman Fan Sansao segera mengajak Fan Sansao untuk pergi karena ada urusan di kampus. Mereka pun segera pergi menuju tempat itu. Di saat akan pergi, si Fan Sansao juga memperingatkan si Juyu untuk memikirkan tentang rencana yang dia buat sebelumnya. Waktu pun kini kian berlalu dan perbincangan terjadi antara paman Fan dan juga Fan Sansao. Di sana Sansao mengatakan, "Paman, seorang super jenius dengan 95% itu harus menjadi milikku untuk keluargaku." Mendengar hal itu, paman kemudian mengatakan, "Tidak masalah, kau harus memperjuangkan hal itu, dan jika ada hambatan, selesaikan saja."
Setelah itu si Paman Fan pun mendapatkan informasi dari anak buahnya. Pak Fan, saya telah menemukan informasi tentang Xing Chen itu, di mana dikatakan bahwa stok gennya adalah 1% saja, rendah secara historis. Mendengar hal yang semacam ini, si sosok Fan pun sadar jika 1% gen luar biasa itu tidak berbeda dengan orang biasa pada umumnya. Jadi, jika dia dimasukkan ke dalam akademi, itu hanya akan menjadi pemborosan sumber daya saja. Namun, peraturan telah tertulis di mana dikatakan bahwa siapapun yang punya gen luar biasa alias supernatural bisa untuk mendaftar. Bisa dikatakan, jika Fan akan mencoba mencari cara lain untuk membatalkan sosok dari Xing Chen bergabung dalam akademi. Mereka berdua yaitu si Paman dan juga si Fan Shao kini akan mencari berbagai cara dan menghalalkan berbagai cara untuk mencoba menghalangi jalan Xing Chen itu dan bahkan kalau perlu membunuhnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan Juyu yang langsung mengatakan kepada Xing Chen, Xing Chen sebaiknya tangan alias gen monstermu ini diberi makan karena ini akan semakin sulit untuk kau rasakan. Jika tak segera dimakan, takutnya kau akan kehilangan akal sehatmu. Kau juga boleh memangsa orang-orang jahat di dunia ini. Xing Chen pun kemudian mengatakan, aku tidak bisa untuk makan orang yang sembarangan karena itu terlalu berbahaya. Tak lama kemudian datanglah si kakak senior yang langsung mengatakan kepada Juyu, Juyu, orang tuamu ada di sini, sedang melakukan pendaftaran. Silahkan segera temui orang tuamu itu. Juyu pun bergegas untuk melakukannya. Kemudian percakapan mulai terjadi antara Xing Chen dan juga si Xiaolu. Di sana, Xing Chen menanyakan kakak senior, kau terlihat serius, apakah ada berita yang ingin kau sampaikan? Xiaolu kemudian mengatakan, jika saat ini permohonan Xing Chen untuk masuk ke akademi telah ditolak. Dan itu karena gen supranatural Anda yang hanya 1%, dan itu tidak ada bedanya dengan orang biasa. Mendengar hal ini, Xing Chen kemudian mengatakan, bukankah selama kita punya gen yang luar biasa, kita bisa masuk ke akademi? Si kakak senior kemudian juga menegaskan, itu memang aturannya, tapi entah kenapa, ini bisa terjadi. Si Xiaolu juga ikutan kesal dengan adanya hal ini. Dia juga terus akan mencoba membantu Xing Chen melamar ke akademi. Jika tidak berhasil sekali, dia akan melakukannya 2 kali, dan jika tidak berhasil 2 kali, dia akan melakukannya 800 kali. Dengan melihat adanya effort dari kakak senior, Xing Chen kemudian mengatakan, kakak senior terima kasih, tapi kau tidak perlu melakukan hal itu. Jika kau membantuku, itu malah akan membahayakanmu. Di dalam hatinya, Xing Chen juga sadar jika dia sudah tak punya kesempatan untuk masuk ke dalam akademi. Jadi, dia harus segera pergi untuk memperkuat dirinya terlebih dahulu. Tapi di saat dia akan segera beranjak, tiba-tiba ponsel Xiaolu pun berdering dan dikatakan bahwa orang yang punya gen 1% luar biasa tetap akan bisa masuk. Sekarang pihak dari akademi memberikan Xing Chen kesempatan untuk mendaftar 1 kali. Xing Chen pun mulai mempersiapkan dirinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, sosok dari Fan Shao kini sudah kesal. Dia mengatakan, kenapa Pak Rektor memberikan kesempatan bagi Xing Chen untuk berpartisipasi dalam ujian? Ini sudah tidak masuk akal. Meski begitu, Fan Shao pun sadar jika nanti mungkin saja Xing Chen tidak akan bertahan selama 1 tahun di Akademi Nayu, karena dia akan gagal untuk membuka kemampuannya. Ujian masuk ini sebenarnya diperuntukkan untuk siswa-siswa yang gen supernaturalnya tergolong rendah. Tak lama kemudian, Fan Shao membincangkan hal itu dengan pamannya. Si paman mengatakan kepada si Fan Shao untuk tenang terlebih dahulu. Mereka juga akan mematuhi apa perkataan dari rektor mereka, karena mereka sudah sering sekali melanggar peraturan. Namun meski demikian, Paman Fan juga akan membuat sebuah rencana untuk menggagalkan Xing Chen itu lolos.
Sosok dari Fan Sansao juga mengiyakan hal itu. Dia mengatakan, kita tidak bisa membiarkan Xing Chen lulus ujian. Jika tidak, keluarga Fan kita akan malu. Ya, si paman pun mengatakan, tenang saja, ini akan segera berhasil. 1% dari gen supernatural itu adalah yang terlemah di dunia ini. Jadi, dia tidak akan mungkin bertahan dengan rencana yang kita buat nanti. Setelah itu, semua persiapan mulai dilakukan dan selama 5 hari ini, para petugas telah berhasil untuk menguji dan memastikan berbagai peralatan di tempat ujian demi mencapai keamanan tingkat tinggi. Di sana, terdapat seorang petugas yang bernama Li Gong yang dikatakan bahwa telah banyak melakukan kesalahan. Tapi dia kemudian mendapatkan notifikasi dari HP-nya tentang deposit saldo yang masuk. Ya, dia saat ini tengah bekerja untuk keluarga Fan. Dan dengan nominal yang dia dapatkan, bahkan jika dia kehilangan pekerjaan karena hal ini, itu sangat sepadan sekali. Ya, dia tengah menjalankan rencana dari kepala staf yang menjadi bawahan dari keluarga Fan. Dia telah berhasil untuk mencari tahu tentang Xing Chen yang tidak punya latar belakang khusus apapun. Dan setelah itu, kepala staf juga melihat profil dari Xing Chen itu, yang keadaan kebangkitannya belum saja terbangun. Mereka juga sadar jika anak inilah yang telah berusaha untuk mengacaukan keluarga Fan. Dengan begini juga, kepala staf yakin jika selama dia bisa melakukan misi ini, maka dia akan bisa naik ke puncak dengan mudah. Dia harus menjalankan sebuah rencana ini dengan baik. Singkatnya 5 hari pun berlalu dan saat ini semua siswa sudah dikumpulkan dalam sebuah ruangan. Kepala staf kemudian melihat sosoknya si Xing Chen yang sangat malang sekali. Dia juga mengatakan, anak ini, apakah dia benar-benar serius dalam melakukan bagian dari uji coba masuk? Apakah dia tidak makan selama berhari-hari? Menghadapi monster dengan keadaan seperti ini, hanya ada satu cara, yaitu mati saja. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Xing Chen yang sudah sangat lapar karena sudah lama dia tidak makan daging monster lagi. Saat ini akumulasi energinya hampir saja habis dan dia mulai memandang ke arah para manusia itu. Si gen monster dari dalam tubuh Xing Chen mencoba untuk menyeru Xing Chen melakukan pemakanan terhadap semua siswa yang ada. Mereka semua ini punya gen luar biasa yang belum terbangun di dalam tubuh mereka. Jadi, jika dikonsumsi itu sangat enak sekali. Setelah itu Li Gong pun datang sana dan mulai menyampaikan berbagai arahan. Dia mengatakan jika waktu tes akan berada di 3 jam dan hanya akan ada 3 sertifikat kelanjutan yang layak untuk menjadi sebuah perebutan. Mereka semua akan berebut 3 sertifikat itu untuk mencari siapa yang bisa lolos. Dan dengan mendapatkan sertifikat itu, nanti orang-orang yang berhasil untuk mendapatkannya maka bisa masuk ke akademi. Li Gong juga mengatakan jika saat ini sudah ada tambahan 1 peserta, yaitu seorang peserta yang direkomendasikan oleh Direktur Institut Genetik. Dan itu tak lain dan tak bukan adalah Xing Chen. Semua peserta pun kini mulai memandang ke arah Xing Chen itu. Ya, mereka semua pun kini seakan-akan mencoba mengintimidasi Xing Chen. Di sana Li Gong kembali menambahkan perkataannya, meskipun kalian ada banyak di tempat ini, tapi tetap saja kalian harus bersaing secara sehat untuk mendapatkan 3 sertifikat itu. Karena hanya 3 orang yang berhasil lolos dari ujian ini. Kalian juga harus siap untuk menghadapi monster dunia bawah yang akan segera kami keluarkan. Dan setelah mendengar semua ini, semua peserta kini sadar jika mungkin saja Xing Chen ini merupakan putra bangsawan yang masuk ke sini secara diam-diam. Mereka akan mencoba untuk berbuat sesuatu kepada Xing Chen untuk dijadikan sebagai sasaran. Sedangkan dari pandangan Xing Chen saat ini semakin kelaparan dan dia sadar dia tidak bisa untuk memakan orang yang ada di tempat ini. Dia juga tidak peduli dengan rencana yang dimainkan oleh para peserta ini. Tak lama kemudian Xing Chen akan segera dimasukkan ke dalam ruang penjara untuk menunggu para monster datang. Di sana, Xing Chen pun tahu jika ada sebuah rencana yang sedang dimainkan oleh Li Gong. Ya, saat ini Li Gong pun lantas mengatakan kepada Xing Chen, "Xing Chen, aku telah mempersiapkan sesuatu untukmu."
aku telah menaruh darah segar di jeruji besi ini agar menarik perhatian para monster nanti. Dan dengan adanya darah makhluk transenden tingkat tinggi seperti ini, tentu monster akan semakin mencoba untuk memburumu. Si Ligong juga mengatakan, bocah, kau setidaknya berpikir 2 kali untuk mengacaukan keluarga Fan. Xing Chen pun paham jika ini adalah rencana yang dimainkan oleh keluarga Fan. Setelah itu Ligong juga menambahkan, saat ujian nanti dimulai, semua monster akan berlari menuju kandangmu. Dan sayangnya, ruangan ini akan dikunci serapat mungkin. Satu-satunya kunci pintu paduan super yang dapat melindungi ini telah rusak. Para monster itu nanti akan mencoba menerobos ke penjaramu, dan itu 5 kali lebih kuat dari manusia. 3 monster lagi juga akan hadir dengan kulit tembaga dan tulang besi yang akan memburumu, merobek-robek kupingmu, dan membuatmu menjadikan sajian lezat mereka dengan penuh rasa. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah lihat ke belakang dirimu. Ada sebuah pintu di sana. Melarikan diri dan Anda akan aman. Tapi itu nanti tandanya Anda menyerah pada uji coba ini. Xing Chen pun tidak memperdulikan segala perkataan dari sosoknya si Ligong. Ligong terus mencoba untuk memprovokasi si Xing Chen untuk menyerah. Dia mengatakan, keluar sekarang. Para petinggi hanya ingin Anda gagal dalam uji coba. Tidak perlu mengambil resiko kematian. Jika Anda menyerah, Anda akan aman. Kami akan mendapatkan untung dari bos kami. Itu seperti kemenangan 3 kali lipat. Aku akan mencoba memberikan waktu 10 detik untukmu berpikir. Xing Chen yang mendengar itu kemudian mengatakan jika dia tidak pernah takut akan apapun. Dengan adanya sebuah sifat kesombongan dari Xing Chen ini membuat Ligong mengatakan, coba saya lihat berapa detik Anda mampu bertahan dari serangan para monster. Setelah itu Ligong pun kembali tiba di ruang kendali. Di sana dia pun bertemu dengan si kepala staf. Di sana percakapan terjadi di antara mereka. Ligong mengatakan jika rencana sudah dilakukan, dan kepala staf juga yakin jika Xing Chen tidak akan bertahan 10 detik. Dia pasti akan menyerah begitu saja. Singkatnya, uji coba pun dimulai dan para monster mulai dikeluarkan dari atas. Ya, tempat itu kemudian langsung dipenuhi oleh para monster yang ada. Dengan keadaan yang semacam ini, tentu si musuhnya Xing Chen sadar jika sebentar lagi Xing Chen akan menyerah. Tetapi secara tak diduga Xing Chen lantas langsung menghancurkan sel itu dan membukanya begitu saja. Dengan adanya hal yang semacam ini, kedua orang itu pun sadar jika orang ini sama saja seperti mencari kematian. Para monster kini mulai memburu ke arah si Xing Chen, tapi tak diduga dia malah melewati Xing Chen. Dia sadar jika Xing Chen ini adalah kelompoknya yang juga punya gen monster. Xing Chen juga kini mulai kelaparan dan dia mulai memandang ke arah para monster itu. Dia ingin segera memangsa para monster, namun karena dia diawasi jadi lebih sulit untuk melakukannya. Kepala staf dan Ligong kini mulai bertanya-tanya kenapa monster itu melewati dan mengabaikan Xing Chen. Mereka sadar jika ini berhubungan dengan darah supernatural yang mereka oleskan pada kunci pintu, sehingga itu terlalu menarik bagi para monster dan mengabaikan Xing Chen. Mereka tidak curiga sama sekali dengan sosok Xing Chen itu. Dan tak lama kemudian mereka berdua sadar jika Xing Chen telah berhasil mendapatkan satu sertifikat kelanjutan pertama. Dengan adanya hal yang semacam ini, tetap saja kepala staf meyakinkan satu hal, tidak mudah baginya untuk mendapatkan sertifikat lanjutan. Ada lebih dari sekedar monster di uji coba ini. Karena para peserta yang lain tentu tidak akan membiarkan Xing Chen mendapatkannya, termasuk Wu Yin, salah satu yang menonjol dalam kompetisi ini. Benar saja, tak lama kemudian Wu Yin pun mencoba merampas sertifikat milik Xing Yin. Dengan mengetahui hal ini, Wu Yin pun akan segera menakuti Xing Chen itu untuk menyerahkannya. Dia mengatakan, dengan auraku aku bisa membuatmu takut. Tapi seketika saja Xing Chen mulai membuat sebuah aura yang mematikan yang membuat Wu Yin kini mulai gemetaran. Wu Yin kini ketakutan sambil mengatakan, kenapa? Aura yang dimiliki oleh pria ini sangat besar sekali. Seakan-akan
dia dimiliki oleh monster yang ada. Mental yang dimiliki oleh Sing Chen ini jauh lebih kuat ketimbang diriku. Dan berdasarkan dari apa yang kulihat, sepertinya sosok pria ini lebih seperti monster. Tak lama kemudian, para monster yang mencoba untuk menyantap darah yang ada di penjara kini teralihkan dengan melihat sosoknya Wu Yin. Dia pun bergegas menuju Wu Yin dan mencoba memangsa Wu Yin. Wu Yin pun kini ketakutan, sedangkan Sing Chen malah mengatakan jika ini adalah berkah baginya. Ia akan mencoba menyantap monster ini melalui tangannya. Ya, dia akan melakukan hal ini sehati-hati mungkin agar tidak ketahuan. Sedikit demi sedikit dia pun mulai menyerobot daging yang dimiliki oleh para monster yang ada. Dan dengan terisinya perutnya Sing Chen pun mulai sadar jika ini adalah kenikmatan karena sudah beberapa hari dia tidak dapat untuk menyerap monster lagi. Di tempat itu Sing Chen juga seolah-olah tengah bertarung dengan para monster yang ada. Jadi ini semua tidak diketahui oleh para musuhnya. Ya, saat ini Li Gong dan juga kepala staf sadar jika sosok pria ini berani untuk menghadapi monster dengan tangan kosong. Meski begitu, mereka berdua yakin jika ini tidak akan bertahan lama. Tak lama setelah itu, Sing Chen mulai bertarung menghadapi para monster yang ada. Dan di sini, sosoknya si Wu Yin hanya bisa menyaksikan itu sambil berkata, "Ini adalah aura yang sangat kuat bagi para manusia. Dia terlalu kuat untuk menjadi manusia. Dia mampu dengan mudah tenang dalam menghadapi serangan para monster itu. Padahal dia hanya menggunakan tangan kosong saja. Ini seperti naluri untuk bertahan hidup yang luar biasa dengan banyaknya pengalaman seperti membunuh para monster bertahun-tahun." Pria ini bahkan tahu tentang lokasi-lokasi lemah yang dimiliki oleh para monster yang ada. Pria ini benar-benar kuat dan itulah kenapa dia mempunyai sebuah aura yang jauh lebih kuat ketimbang diriku ini. Saat ini Sing Chen pun dapat membunuh para monster yang ada dengan hanya menggunakan tangan kosongnya. Dan tak lupa dia melakukan penyerapan akan hal itu. Dan dengan mengetahui hal yang semacam ini, Wu Yin pun semakin terkejut dan tidak menyangka dia pun sadar jika Sing Chen sudah berhasil membunuh banyak monster dalam kehidupannya. Sementara dari pandangannya kedua musuh yaitu kepala staf dan juga Li Gong, mereka berdua tetap tenang karena ini adalah awal permulaan saja. Ya, saat kemudian tiba-tiba pasukan dari siswa yang lain mulai mendekati sosoknya Sing Chen dan mencoba untuk mengintimidasi Sing Chen. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Sing Chen tengah dikepung oleh pasukannya Zhao Zheng. Di sana Zhao Zheng mengatakan, "Semua orang datang untuk berpartisipasi dalam uji coba ini dan kau mencoba untuk mendapatkan semua ini dengan mudah. Serahkan sertifikat kelanjutan Anda itu dan aku akan memberikanmu rasa aman." Ketika ini terjadi, Wu Yin mencoba untuk menghentikan Zhao Zheng sambil berkata, "Jangan macam-macam dengan pria itu. Pria itu sangat berbahaya." Zhao Zheng yang mendengarnya kemudian mengatakan, "Wu Yin, dasar sampah. Anda saat ini benar-benar tidak dapat untuk dipercaya. Sayang sekali, kami telah menganggap Anda sebagai lawan terbesar, tapi kau hanyalah seorang pecundang saja." Perkataan dari Zhao Zheng itu juga dibenarkan oleh anak-anak buah yang ada. Di sana si botak lantas mengatakan, pria ini yaitu si Sing Chen berhasil mengalahkan monster ini. Tentu, si monster ini adalah monster yang lemah yang dapat dikalahkan dengan mudah. Aku akan mencoba mengalahkan si monster ini dengan pukulanku. Ya, tak lama kemudian si botak pun mencoba menahan serangan dari si monster itu dengan menggunakan tangannya. Tapi seketika, tangannya pun patah begitu saja dan kepalanya kini terkena pukulan dari si monster. Dia pun terlempar jauh ke belakang. Dengan mengetahui hal yang semacam ini, Zhao Zheng serta yang lainnya kini sadar jika monster ini benar-benar tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah itu, Sing Chen yang sadar jika Zhao Zheng ini kebanyakan omong, dia pun bergegas untuk meninjunya dengan sebuah tekanan miliknya. Tinjuan yang seperti itu membuat Sing Chen pun juga mencoba untuk membuatnya tidak sakit yang dia lakukan pada monster. Dia melakukan ini agar si Zhao Zheng tidak tewas begitu saja. Serangan pun mulai diluncurkan oleh si Sing Chen sehingga itu menimbulkan efek kerusakan yang parah. Semuanya pun kini sangat terkejut dengan apa yang mereka saksikan itu. Sosok pria ini benar-benar di luar dugaan. Zhao Zheng
kini benar-benar trauma menghadapi si Xing Chen ini. Xing Chen kemudian menanyakan, apakah kalian semua masih ingin sertifikat kelanjutan milikku ini? Semuanya pun kini berlari ketakutan. Apalagi saat ini si monster juga mencoba untuk memburu mereka semua. Dengan mengetahui bahaya yang semacam ini, Zhao Zheng kemudian meminta kepada si Xing Chen, tolong bantu teman-temanku. Setelah itu, aku akan memberikan Anda 50.000 yuan sebagai biaya bantuan. Maaf, aku telah salah dalam menilaimu. Mendapatkan hal yang semacam ini, Xing Chen kemudian mengatakan, syukurlah kau mengerti akan hal itu. Dan semua yang terjadi ini juga disaksikan oleh si kepala staf dan juga si Li Gong. Mereka berdua sadar jika sebentar lagi mereka akan segera menambah tekanan kepada para peserta. Mereka mulai memasukkan monster nomor 21 hingga nomor 23. Mendengar hal yang semacam itu, si Li Gong mengatakan jika itu terlalu bahaya. Monster puncak tingkat pertama dalam eksperimen dari tanggal 21 hingga 23 merupakan monster yang jauh lebih kuat ketimbang monster level pertama yang diberikan tadi. Meski seperti itu, kepala staf tetap akan melakukan rencananya. Dia juga mengatakan, saya tidak peduli dengan metode apa yang digunakan. Aku akan memberikan segala rasa kesakitan terhadap Xing Chen itu. Dan tak cuma itu, kepala staf menyuruh Li Gong untuk segera menghancurkan daya utama dan daya cadangan di tempat uji coba. Yang itu dengan kata lain adalah menghancurkan listrik utama dan listrik cadangan. Jika ini dilakukan, semua monster yang ada di penjara itu akan keluar dengan sangat liarnya. Ini juga akan membuat para peserta nantinya terjebak di sana dan sangat sulit untuk keluar. Tak sampai di sana, ada 15 hewan tingkat pertama yang tersisa. Kemudian ada 18 monster puncak tingkat pertama di area percobaan, dan itu akan sangat berbahaya bagi para peserta yang lainnya. Pemadaman listrik yang dilakukan nanti juga akan menyebabkan tombol menyerah menjadi tidak efektif dan peserta uji coba tidak dapat untuk kabur kemanapun. Semuanya akan dibinasakan oleh para monster yang ada itu. Li Gong pun kini sedikit keberatan dengan rencana yang dilakukan oleh kepala staf. Namun, kepala staf mengatakan, para penguji di sini juga telah mempertaruhkan nyawa mereka. Dan kematian adalah hal yang normal. Kau harus menjalankan perkataanku itu. Dengan mengetahui hal ini, si Li Gong kini mulai ketakutan. Dia mengatakan, bagaimana nanti jika ketahuan, aku pasti akan dihukum mati. Si kepala staf kemudian mengatakan, kau tenang saja untuk hal itu. Karena ini adalah misi dari keluarga Fan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Aku juga akan membuatmu tetap hidup dan aku akan memberikan Anda 10 juta. Mengirimmu keluar dari kota ini untuk aman. Gong Li pun sepakat dan akan melakukan itu sebaik mungkin. Kemudian kita kembali diperlihatkan di tempat ujian yang mana saat ini si Xing Chen mulai membinasakan setiap monster yang mencoba menyerang ke arah dirinya. Dengan mengetahui hal yang semacam ini, Zhao Zheng pun sadar jika Xing Chen ini adalah sosok pria yang sangat kuat yang dapat menggunakan kekuatan tubuh biasanya sebaik mungkin. Setelah semuanya berhasil dikalahkan oleh si Xing Chen, adiknya Zhao Zheng mengatakan, maaf karena tadi kami telah mengganggumu dan terima kasih karena telah menyelamatkan kakakku itu. Xing Chen pun hanya bisa mengatakan jika itu tidak masalah. Dan tak lama kemudian tiba-tiba sesuatu yang mengerikan mulai terjadi, di mana si Zhao Zheng pun lantas langsung diserang oleh si monster yang muncul lagi. Dan itu membuat si Zhao Zheng terkena serangan yang sangat fatal sekali. Zhao Zheng benar-benar ditindas oleh para makhluk yang ada. Si adik pun kini sangat terkejut akan hal itu dan semuanya juga mulai terdiam. Wu Jin bahkan mengatakan, ini sudah mencapai sebuah tahap yang sangat tidak normal. Kenapa para monster semakin berkeliaran? Dan jika para petugas mencoba mengubah aturan, kenapa mereka tidak memberitahukan ini terlebih dahulu kepada para peserta? Tak lama kemudian para monster semakin menyerang dan hal ini membuat Xing Chen pun sadar jika aura monster ini setidaknya mendekati level kedua. Dan di sini Xing Chen juga sadar jika semua ulah ini adalah ulah kepala staf yang berusaha untuk menggagalkan kelulusannya. Mereka semua itu memang sungguh tak bermoral. Tak lama setelah itu, sebuah keadaan keresahan semakin menjadi-jadi, apalagi saat ini Zhao Zheng tubuhnya sudah kehilangan banyak darah sekali.
Semuanya kini mulai berlarian dan dengan apa yang terjadi, si adiknya Zhao Shen hanya bisa terdiam dan terpaku menyaksikan kakaknya itu. Dia kini mencoba untuk menyerang monster itu, namun dia malah dikepung oleh pasukan monster. Di tengah keadaan yang seperti ini, si adik pun hanya bisa pasrah dan dia pun akan sangat ingin mati bersama kakaknya. Tapi untungnya Xing Chen berhasil menyelamatkan gadis itu. Xing Chen juga mengatakan, pergilah sana untuk mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Ya, dengan apa yang terjadi itu, si gadis pun kini langsung menimpa Wu Yin di sana. Saat kemudian, Xing Chen mulai mempersiapkan taktiknya. Dia akan bertarung menghadapi para monster yang ada. Para monster pun kini semakin mencoba untuk menyerang ke arah Xing Chen itu. Dan ketika ini terjadi, Xing Chen mencoba untuk mengendalikan segalanya. Xing Chen mengatakan kepada para monster, dengarkan aku, wahai kalian semua. Kalian tidak seharusnya melakukan pemakanan terhadap si bocah ini. Tak lama kemudian, serangan mulai dilakukan oleh si Xing Chen. Dan hal ini membuat para monster mulai marah dan kesal. Xing Chen juga lantas langsung membuang tubuh dari Zhao Shen untuk dilemparkan ke tempat yang aman. Dan tanpa diduga, Zhao Shen masih bisa untuk bernafas. Meski dia kehilangan banyak darah, dia tetap sadar di tempat itu. Kemudian Zhao Shen pun kembali bertemu dengan adiknya, dan di sana si adik pun akhirnya senang dengan kehadiran kakaknya itu. Zhao Shen kemudian mengatakan kepada adiknya, kita harus segera meninggalkan tempat ini, karena ini sangat berbahaya. Kita juga tidak harus memperhatikan sertifikat kelanjutan itu, karena kita tidak akan berpartisipasi lagi. Uji coba ini sangat aneh dan tidak masuk akal. Mereka berdua pun kini masuk ke dalam sel tahanan. Tak lama kemudian pertarungan kembali dilanjutkan oleh si Xing Chen. Saat ini Xing Chen pun sadar jika monster tingkat pertama seperti para monster ini hanya membuat Xing Chen tidak puas saja. Meski Xing Chen berhasil melakukan penyerapan, tetap saja itu tidak akan membuatnya kenyang begitu saja. Meski demikian, Xing Chen tetap akan memangsa para monster ini. Xing Chen juga sadar jika dia ingin berevolusi ke level ketiga, dia masih perlu menyerap sekitar 100 dari para monster ini. Jalan menuju evolusi sangatlah sulit, namun dia akan mencoba untuk memangsa setiap monster yang dia temui. Dia pun kini mencoba untuk melakukan segalanya, dan tanpa diduga, sesuatu yang jauh lebih parah akhirnya terjadi di tempat itu, di mana ujian ini tidak dapat ditinggalkan sama sekali. Dengan kata lain, para siswa kini terjebak di sana dan tidak dapat untuk keluar. Yah, ini terjadi karena adanya pemadaman listrik yang dilakukan oleh kepala staf. Kengerian tak berhenti sampai di sana, karena pada saat ini para monster semakin banyak jumlahnya. Para monster kini datang ke tempatnya para peserta yang sedang melakukan ujian. Dan dengan apa yang terjadi ini, para peserta pun kini semakin ketakutan. Namun meski demikian, ada sebagian peserta yang masih ingin sertifikat kelanjutan. Mereka pun mulai berebut di sana, dan tanpa disadari, si sosok pria lemah itu mencoba untuk mengamankan miliknya. Tapi, tak berselang lama kemudian, para monster semakin menguasai wilayah itu dan mereka semua pun dibantai habis-habisan. Semua peserta kini sangat ketakutan dan sangat berada dalam bahaya sekali. Si lemah yang tersisa kini sadar jika para monster semakin banyak adanya. Ini adalah kesalahan yang sangat mustahil sekali. Tak lama kemudian di atas para peserta juga terdapat sosoknya si Li Gong. Li Gong mengatakan dengan lantang kepada Xing Chen, Xing Chen, saya telah menghancurkan daya cadangan dan kalian tidak akan bisa untuk pergi. Ya, jika bukan karena si Xing Chen ini, kalian sebenarnya masih dalam proses yang wajar. Tapi ini semua adalah demi menghancurkan Xing Chen itu. Meski mendapatkan ancaman yang demikian, Xing Chen hanya bisa tersenyum tipis-tipis saja. Dan dengan melihat Xing Chen yang sedang tersenyum, si Li Gong mengatakan, bocah, apa yang kau tertawakan? Kau bahkan tidak bisa untuk menyentuhku. Kau juga tak akan bisa menemukanku karena besok aku akan pergi ke luar negeri. Kalian semua akan dimangsa oleh para monster itu. Tak lama setelah itu, Xing Chen yang kesal lantas langsung melemparkan potongan tangan dari monster sehingga itu hampir saja mengenai sosoknya Li Gong. Dan karena tidak kenal, Li Gong pun tertawa. Dia bahkan mengatakan,
Kau bocah bahkan tidak mampu dalam melakukan pelemparan. Tapi tak lama setelah itu, dia pun terkena potongan tangan tadi sehingga dia pun terjatuh begitu saja. Dengan terjatuhnya si beliau ini, para monster yang ada langsung fokus ke arahnya dan akan segera membinasakan sosok si pria malang itu. Si pria kini mencoba untuk diselamatkan oleh Xing Chen, namun Xing Chen tidak peduli akan hal itu. Xing Chen malah membantu para monster untuk menyerang ke arah sosoknya si Li Gong. Li Gong pun kini benar-benar dimakan oleh para monster yang ada. Tak lama setelah itu, dengan melakukan banyaknya pemakanan di tempat ini, para monster sudah berevolusi. Dan saat ini, para monster sudah ada di level kedua. Mereka di sana juga sadar jika si pria yaitu Xing Chen adalah sosok pengkhianat yang memakan sesama ras mereka sendiri. Dengan mengetahui hal ini, para monster pun mulai menyerang ke arah Xing Chen secara bersamaan. Semua ini juga disaksikan oleh sosoknya kepala staf. Kepala staf pun sadar jika Li Gong telah terbunuh dan misi dari keluarga Fan ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi, meski demikian, si kepala staf tetap tenang. Karena sejatinya, para monster yang ada di sana akan terus berevolusi akibat memangsa para siswa tadi yang punya gen luar biasa. Si kepala staf juga yakin bahwa mustahil bagi seorang transenden bintang ketiga untuk keluar dari medan percobaan ini hidup-hidup. Dia juga kini bergegas untuk menutup pintu terakhir yang menuju ke pintu masuk. Dengan begini, dia akhirnya bisa mengisolasi semuanya, dan itu sudah sangat direncanakan sekali. Setelah itu, kepala staf pun kini berhasil menemui para anggota lainnya yang berada di konsol pintu masuk lantai kedua. Di sana, semuanya telah terbius akibat ulah dari Li Gong sebelumnya. Si kepala staf kemudian berpura-pura dengan mengatakan jika dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jelaskan padaku, kenapa pemadaman listrik bisa terjadi di sini? Kalian semua telah gagal melaksanakan tugas kalian. Para petugas kemudian mengatakan, tidak, ini semua bukan salah kami. Itu salah si Li Gong. Dia pasti telah mengacaukan semua ini. Di sana, kepala staf mengatakan, cepat, segera lakukan pemulihan terhadap listrik yang ada. Dan jika gagal, kalian akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Para petugas mengatakan, baik, kami akan melakukannya. Dan waktu paling cepat yang bisa kami lakukan adalah setengah jam. Dengan mengetahui hal ini, si kepala staf pun sangat senang. Karena dengan waktu segitu, tentu saja orang-orang di dalam sudah pada tewas semua. Si kepala staf juga tidak ingin memberitahu hal ini kepada markas besar Purge untuk meminta memulihkan semuanya. Karena itu akan memakan biaya kerugian yang sangat besar sekali, setidaknya 100 juta. Para anak buah pun sepakat dengan apa perkataan dari si kepala staf mereka. Mereka akan mencoba melakukan ini secepat mungkin. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan si Xing Chen yang saat ini sadar jika tempat ini benar-benar telah terisolasi. Dia harus mengalahkan para monster ini. Dan dengan begini juga, dia sadar jika tidak ada lagi yang mengawas dirinya karena seluruh daya listrik telah dimatikan dan pemantauan telah terputus. Dia pun bisa dengan bebas melakukan segala kekuatannya di sini. Tak tanggung-tanggung pada saat ini, Xing Chen pun mulai membinasakan satu persatu para monster yang ada dengan kemampuannya itu. Xing Chen menegaskan, semakin banyak yang kumangsa, ini akan semakin membuat energiku menjadi melimpah. Aku harus memangsa semua monster ini, dan tubuhku juga semakin lama semakin bereaksi. Ini terjadi karena monster juga telah berhasil memakan banyak peserta, yang dimana mereka juga punya kemampuan supernatural. Jadi, dengan kata lain, aku juga telah memangsa para gen manusia yang punya gen supranatural. Dengan mengetahui adanya hal ini, membuat Xing Chen pun dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi sekali. Dia juga sepertinya akan mendapatkan berbagai kekuatan tambahan yang sangat ekstra sekali yang dapat menjangkau semua itu. Dia juga mengatakan, jika aku ingin menjadi jauh lebih kuat, aku harus masuk ke neraka dan membunuh para iblis yang ada. Semakin lama bertarung, Xing Chen semakin merasa jika saat ini dia akan menjadi seorang raja para monster. Dia benar-benar akan membunuh semua monster yang ada di tempat ini. Tak lama kemudian, Xing Chen juga menyadari jika tangan kirinya semakin berevolusi, dan itu
adalah tambahan yang sangat luar biasa yang difungsikan dari gen supranatural yang dia dapatkan. Tangannya itu pun kini dapat untuk menembus sebuah tempat para monster, yaitu jaringan para monster. Dia pun kini juga akan memutuskan jaringan para monster itu untuk mencegah semua ini semakin menjadi-jadi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part keempat pun berakhir sampai di sini. Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Xingchen mulai mampu menjelajahi para monster yang ada. Dan dengan begitu juga, para monster nanti juga bisa untuk menjelajahi miliknya. Lama kemudian, keadaan semakin panas dirasakan di tangan kirinya si Xingchen. Xingchen mencoba untuk melakukan berbagai hal untuk membuat semua ini menjadi jauh lebih aman. Di sana juga terdapat para siswa yang masih ngotot untuk mengambil kartu ujian, yaitu si sertifikat kelanjutan. Mereka di sana mengatakan, "Zhao Sheng, menyingkirlah, kau adalah bocah yang sampah. Kami akan segera mendapatkan 3 sertifikat itu. Dan dengan begitu kami bisa masuk ke akademi." Ya, saat ini Zhao Sheng yang terluka tidak bisa berbuat banyak. Zhao Sheng pun pada akhirnya mengalah dan membiarkan ketiga orang itu mencoba untuk menindas si Xingchen. Di sini, ketiga orang itu malah beranggapan jika saat ini Xingchen dalam keadaan yang lelah karena berhadapan dengan para monster. Mereka bertiga mengatakan, "Hei bocah goblok, serahkan sertifikat kelanjutan itu jika kau ingin selamat. Kami tidak akan segan untuk menghabisimu jika kau melawan." Di tengah keadaan yang seperti ini, Zhao Shen beserta yang lainnya kini memilih untuk mundur. Di sana, sosok dari Wu Yin mengatakan, "Jangan mendekati si pria itu, karena pria itu sangat berbahaya. Lebih baik kita masuk ke dalam sel isolasi dan mencari tempat yang aman. Pria yang bernama Xingchen itu tidak akan kalah, percayalah pada aku." Mereka pun kini akan bergegas untuk masuk ke dalam tempat isolasi. Sementara si berandalan tadi masih mencoba untuk menghajar Xingchen di sana. Ketika mereka akan segera menyerang, tak diduga dari dalam tempat itu datanglah sesosok monster yang sangat mengerikan yang langsung membunuh satu persatu di antara mereka. Iya, monster itu berukuran sangat besar dan kejam sekali. Awalnya mereka menduga jika itu adalah si cacing kecil, tapi ternyata itu adalah naga bumi. Naga itu mengamuk begitu saja dengan raungan yang begitu keras, sehingga membuat Zhao Shen beserta 2 orang lainnya kini langsung pingsan seketika ketika mereka mendengar suara dari naga itu. Yang tersisa saat ini hanyalah Xingchen dan juga 1 anak berandalan lagi. Si bocah nakal pun kini sangat ketakutan. Dia juga teringat jika dia pernah membaca kisah tentang si monster ini dari koran. Yah, saat itu si naga bumi ini benar-benar mengamuk sehingga menghancurkan kota kecil. Di sana, banyak sekali orang yang punya kemampuan supranatural bintang keempat yang mencoba untuk mengusir naga itu. Namun, mereka pun berakhir dengan kematian. Saat ini, si bocah nakal pun langsung saja dilibas oleh si naga bumi hingga tak tersisa sama sekali. Dengan apa yang terjadi ini, Xingchen sadar jika semua orang di sini telah mati kecuali 3 orang tadi yang bersembunyi di balik ruang isolasi. Xingchen juga sadar si monster ini bisa tiba di sini karena dia telah terhubung ke jaringan monster yang tadi didapatkan oleh Xingchen. Xingchen pun kini mulai bertarung mati-matian menghadapi si naga bumi itu. Serangan dari naga bumi pun berhasil ditahan oleh Xingchen dengan menggunakan tangan kirinya. Di sana, Xingchen juga paham jika tangannya masih belum kuat. Dia harus segera melakukan penyerapan terhadap si naga bumi itu. Xingchen pun kini mulai melakukannya. Namun, dia pun keburu diserang oleh si naga bumi itu. Sebelum mengetahui apa yang terjadi, kita pun diperlihatkan dengan sebuah saat di mana 2 menit yang lalu, di mana para anggota keluarga kini mulai khawatir dengan keadaan anak-anak mereka yang sedang melakukan ujian, namun mereka tidak bisa masuk ke dalam. Di sana juga terdapat Juyu. Juyu mulai merasakan adanya keanehan. Ini sudah lebih dari 10 menit dan saat ini listrik di tempat ujian belum pulih. Pastinya ada sesuatu yang salah di tempat itu. Juyu pun kemudian memberanikan dirinya untuk menemui para petugas penjaga. Juyu mengatakan, "Saya merasakan sepertinya ada kelainan pada listrik di tempat pengujian." Ya,
Para petugas pun kini mulai keringat dingin. Mereka pun sadar kenapa bocah ini bisa tahu. Bisa dikatakan saat ini para petugas ini merupakan anak buah dari kepala staf juga. Di sana, si penjaga mengatakan, "Omong kosong, semua yang ada di dalam adalah hal yang normal. Kembalilah dan duduk dengan cepat. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan Anda menunggu di sini dan kami akan mengusir Anda." Kemudian Juyu kembali menegaskan, "Kemampuan supernaturalku adalah guntur dan kilat. Aku bisa merasakan tentang semua ini." Meski mendengar hal itu, para penjaga tetap melarang si Juyu untuk masuk ke dalam. Dan secara bersamaan tiba-tiba semua orang di sana pun merasakan seakan-akan jantung mereka berdebar-debar tiada henti. Ini adalah sesuatu yang disebabkan dari dalam tempat ini. Semuanya pun kini menjadi sangat lemah, termasuk si Juyu. Juyu yang penasaran kini lantas masuk begitu saja. Para penjaga tidak bisa untuk melarang hal itu lagi. Sesampainya di dalam, si Juyu bertemu dengan sekelompok petugas lainnya yang kali ini sedang memulihkan energi listrik. Di sana, si ketuanya yaitu ketua petugas mengatakan jika ada sesuatu yang menakutkan yang akan keluar dari dalam tempat itu. Dia juga merasakan jika adanya energi monster yang begitu kuat. Dia juga tetap akan memblokir hal ini karena jika dikeluarkan itu malah akan semakin berbahaya. Dan saat kemudian si Juyu pun tiba di sana dan mengatakan kepada si ketua petugas, dia mengatakan, "Biarkan aku yang menangani ini semua. Aku bisa memulihkan kembali energi listrik yang telah padam ini. Aku merupakan seorang mahasiswa baru." Meski mendengar hal yang seperti itu, si ketua pun tetap menolaknya. Dia mengatakan, "Aku tidak percaya kepadamu. Kau hanyalah bocah baru lahir. Jadi kau tak mampu menangani hal ini." Mendengar hal itu, Juyu pun kini semakin kesal dan dia lantas mengeluarkan energi listriknya di sana. Sehingga dengan apa yang terjadi ini, semua orang pun sangat terkejut akan hal itu. Mereka semua akhirnya sadar jika bocah ini merupakan seorang super jenius dengan 95% bakat yang dimiliki. Meski para petugas sadar akan hal itu, mereka tetap menolak sosoknya Juyu melakukan tindakan karena takutnya kemampuan dari Juyu belum stabil dan mungkin akan merusak sebagian besar alat yang ada di sini. Dan bahkan tak tanggung-tanggung, para petugas kini mulai mengancam Juyu dengan senjata milik mereka. Mereka mengatakan, "Jangan bermain-main lagi dengan kami, atau kami akan menewaskanmu." Mengetahui hal ini membuat Juyu pun lantas semakin dalam keadaan yang tertekan. Apakah yang akan terjadi pada Juyu? Kita pun kembali diperlihatkan dengan si King Yen yang kini sedang berhadapan dengan si naga bumi. Si naga bumi ini benar-benar kuat. Bahkan kulitnya tidak dapat ditembus oleh King Yen meski menggunakan kemampuan apinya. King Yen pun sadar jika lawannya kali ini adalah lawan yang cukup tangguh dan punya pertahanan yang sangat tinggi. Kemudian King Yen pun akan mencoba menyentuh ekor dari si naga itu. Dia pun mulai melakukannya dan dia berhasil untuk melakukan hal itu. Dengan apa yang terjadi itu, dia pun segera melakukan pembakaran terhadap kulit dari naga bumi dengan cara menggunakan Lord's Flame. Dan si King Yen semakin mencoba untuk merusak si ekor itu. Namun sayang tak lama kemudian, gigi tajam kepunyaan si naga bumi kembali mencoba menyerang ke arah King Yen. King Yen pun kini harus bisa bertahan lebih lama. Dia pun kini merasakan sakit yang luar biasa karena tangannya tertancap oleh gigi yang tajam itu. Serangan kembali menjadi-jadi. Saat ini King Yen semakin merasa terancam. Dia pun terluka dengan sangat parah. Setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan si Juyu yang masih berada di kawasan si para petugas. Di sana ketika para petugas mencoba melakukan penembakan, mereka semua pun terhenti dengan aksi yang dilakukan oleh Juyu. Juyu berhasil menahan segenap peluru yang dikeluarkan oleh para petugas. Dengan kondisi ini, para petugas pun sadar jika Juyu sangat luar biasa. Dia mampu menciptakan putaran listrik yang kemudian menciptakan medan magnet sehingga para peluru yang ada tidak berhasil mengenai tubuhnya. Dan saat kemudian si Juyun semakin emosi. Juyun kemudian langsung menyerang para petugas itu dan mengancam para petugas untuk segera membuka pintu yang ada. Dan di lantai kedua, kita pun diperlihatkan dengan kepala staf yang terus menyadari jika ada yang salah di sebuah ruangan. Dia juga sadar jika saat ini energi listrik telah berhasil untuk dipulihkan. Si kepala staf benar-benar bingung dengan apa yang dia rasakan.
Dan tak lama kemudian pembukaan pintu pun dilakukan oleh para petugas yang bukan sealiran dengan kepala staf, dan itu membuat kepala staf sangat terkejut. Mau tidak mau, dia pun segera melihat ke arah dalam ruangan tersebut. Saat ini, sosok dari si Juyu juga sudah ada di sana. Dia juga menyadari jika yang ada di hadapannya adalah naga bumi yang sangat kuat. Saat ini, Juyu bisa merasakan jika ini semua adalah hal yang sangat di luar dugaan. Para petugas juga sangat amat terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Perlahan-lahan Juyu kemudian juga sadar jika Xingchen tengah berhadapan mati-matian dengan naga itu. Mengetahui hal ini, Juyu pun lantas langsung membantu Xingchen. Dia segera mengeluarkan elemen listriknya untuk melakukan sesuatu. Dan dengan adanya elemen listrik yang dikeluarkan oleh Juyu, membuat keadaan semakin berubah. Bahkan, itu sampai kedengaran di markas besar. Di sana orang-orang di sana pun sadar jika saat ini ada sebuah lonjakan terhadap energi listrik di sepanjang kabel. Dan ini berasal dari tempat lokasi ujian. Dengan mengetahui hal ini, mereka bergegas menyiapkan tim khusus untuk membersihkan semua itu. Kembali ke arena pertempuran yang mana saat ini si Kingston tetap melawan si monster besar itu. Dan di sini karena dibantu oleh Juyu, itu akan semakin mempermudah Kingston dalam menghadapi monster ini. Xingchen kemudian berhasil mengambil kesempatan ini untuk bergegas menggigit sepotong daging dari si naga bumi, sehingga dia pun berhasil melakukannya. Dan setelah berhasil melakukan hal itu, Xingchen kini bergegas untuk melihat si Juyu yang sudah semakin lemah karena energi yang dikeluarkan sudah terlalu kuat. Di sana juga terdapat sosoknya si kepala staf yang kini sadar jika orang ini yaitu Xingchen punya sebuah rahasia besar yang membuat dirinya sangat kuat. Si kepala staf juga merasakan keberuntungan karena dengan kemunculan naga bumi seperti ini, seluruh kejahatannya terhadap para siswa itu secara resmi akan hilang begitu saja. Dia kemudian mengatakan, awalnya saya harus mencari cara untuk mengalihkan tanggung jawab ini. Tapi sekarang dengan kemunculan naga bumi ini, itu menyelesaikan segalanya. Aku tidak akan kehilangan apapun dan semua bukti telah terhapus begitu saja. Kini, si naga bumi semakin liar. Dia pun memasuki ruangan khusus para petugas. Dengan adanya hal yang semacam ini, si kepala staf bergegas menyuruh anggotanya untuk segera mengamankan lokasi keberadaan dan melindungi semua yang ada. Kedua orang itu pun bergegas melakukan perintah dari kepala staf. Kepala staf yang tertinggal sendiri kemudian akan melakukan rencananya untuk membunuh Xingchen di sini. Dia juga akan melakukan ini dengan cepat sebelum tim khusus pahlawan datang ke tempat ini. Tak butuh waktu lama, si naga bumi pun kini terus melancarkan aksinya dan Kingston juga menyadari akan hal itu. Dia kini mulai fokus untuk menstabilkan tangannya. Ya, di sini dia juga sadar jika evolusi tingkat ketiga pada tubuhnya ini jauh lebih intens. Dia juga sangat sulit untuk membalikan ini seperti keadaan semula. Dan sesaat kemudian, Kingston mulai diserang oleh sebuah elemen emas. Dan itu tak lain dan tak bukan adalah sosok si gendut alias kepala staf. Kepala staf kini bergegas menyerang si Kingston di sana. Dan dengan adanya tangan aneh dari Kingston, membuat kepala staf pun sadar jika ada yang tidak beres terhadap anak ini. Dia mulai bertanya-tanya, siapakah kau sebenarnya? Kingston saat ini semakin memperbesar lengan kirinya, dan itu semakin menimbulkan efek kekacauan yang hebat. Dengan melihat semua ini, kepala staf semakin terheran-heran. Di lengan kiri dari si Kingston ini seakan-akan punya 5 atribut sekaligus: api, tanah, logam, kayu, dan sistem air. Dan tak cuma itu, pada saat ini, si kepala staf pun mulai ketakutan menghadapi Kingston. Meski demikian, dia mencoba untuk menggunakan elemen emasnya untuk menghadapi Kingston di sana. Pertarungan pun semakin menjadi-jadi. Si kepala staf kini bergegas menyerang ke arah Kingston dengan menggunakan sebuah elemen runcing dari emasnya. Serangan-serangan yang seperti itu kini lantas langsung mengenai tubuh dari Kingston. Namun Kingston berusaha menanganinya dengan lengan kiri yang ada. Semuanya kini menusuk ke arah lengan kiri Kingston dan akhirnya si kepala staf pun sadar jika Kingston ini merupakan seorang monster.
Tak lama kemudian serangan semakin diperkuat oleh si kepala staf, dan saat ini dia pun bergegas melakukan serangan, namun dia mulai terlebih dahulu diserang oleh elemen api yang dimiliki oleh si Kingston. Dengan adanya api biru yang seperti ini, kepala staf semakin terkejut. Dia tak menyangka jika monster juga punya kekuatan elemen. Ya, meski demikian, monster memang ada kekuatan, yaitu monster di atas tingkat keempat yang punya sebuah kemampuan elemen. Kepala staf pun kini semakin menghadapi kematian karena serangan besar akan dikeluarkan oleh Kingston. Ya, tak lama kemudian pukulan keras pun mulai dilakukan oleh Kingston, dan itu menimbulkan sebuah ledakan besar. Untungnya, kepala staf mampu menghindari hal itu. Dengan apa yang terjadi ini, Kingston menegaskan kepada kepala staf, "Manusia bukanlah manusia, kau adalah orang yang jahat. Monster sebenarnya bukanlah monster seperti yang kau kira." Meski demikian, kepala staf kemudian mengatakan, "Sekarang aku tidak peduli akan hal itu. Apalagi kau telah menjadi monster yang cukup utuh. Dengan kehadiranmu, kau akan dibinasakan oleh semua pihak yang melihatmu. Nyawamu akan sangat dalam bahaya, karena tentu pasukan tim khusus pahlawan tidak akan membiarkanmu lolos. Mereka sebentar lagi juga akan datang ke sini." Meski mendapatkan hal yang semacam itu, si Kingston tidak peduli, dan dia pun saat ini telah semakin berevolusi. Evolusi tingkat ketiga ini semakin membuat Kingston sadar jika ini tidak dapat dikontrol sama sekali. Ini adalah kekuatan dari naga bumi yang sejatinya. Jika dia tidak mampu menjinakkan hal ini, dia sangat mustahil kembali ke dalam bentuk manusianya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kelima pun berakhir sampai di sini.